Dulu, di-mute dulu. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua, nggih? Hai Ibu, sehat? Ya, Alhamdulillah sehat. ya, sehat, nggih. Nah, sebelum kita mulai pertemuan pelatihan untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Monggo Pak Ragil dipimpin terlebih dahulu teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Yes. Terima kasih. Terima kasih Pak Ragil. Nah, biar hari ini kita semangat, kita ada ice breakingnya dulu. Nah, ice breakingnya monggo Pak Fajar dipimpin. Oke, siap Ibu. Nah, untuk ice breaking kali ini kita dituntut untuk konsentrasi tinggi ya. Ya, Nah, nanti siap, Bapak siap. Ibu, kalau saya ngomong hidung, Bapak Ibu megangnya mata. Tapi kalau saya bilang mata, Bapak Ibu bilangnya megangnya hidung. Oke. Terus kalau saya pegang bilang kepala, Bapak Ibu megangnya telinga. Kalau saya ngomong telinga, Bapak Ibu megangnya kepala. Gitu, Oke. Bisa dimulai ya? Siap. Oke. Kepala. Ayo bumi ya. Terus hidung. Bumi salah ya, bumi. Terus telinga. Oh, bumi salah lagi. Ayo bumi salah. Konsentrasinya kurang tuh. Jadi bumi konsentrasinya kurang ini. Ya ini hanya sekedar refleksi saja. Semoga ini bisa menghibur agar kita tidak tegang dalam mengikuti pelatihan ini. Tetap semangat Ibu. ya Pak. Ya, siap, terima semangat. kasih. Ini juga mendukung kita untuk meningkatkan konsentrasi kita ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini panjenengan semua bisa fokus dan bermanfaat untuk kita semua gitu nggih. Amin. Amin. Nah, hari ini saya share materinya nggih. Apa yang akan kita laksanakan untuk IHT pada hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, ya. Sudah terlihat kah? Nah, ini baru kelihatan. Sampun Ibu, sampun. Ya, oke. Nah, yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum saya menjelaskan dan kita belajar bersama apa itu profil pelajar Pancasila, saya akan bertanya pada Bapak Ibu semua. Nah, yang pertama, profil peserta didik yang bagaimanakah yang Anda harapkan? Monggo. Pak Ragil? Saya Bu. Oh, Pak Fajar. Monggo Pak Fajar yang angkat tangan. Nah, profil peserta didik yang kami harapkan ya biasanya sih profil pelajar yang semangat juangnya tinggi, kemudian tidak mudah mengeluh, kemudian attitude-nya bagus, dan lain sebagainya. Seperti itu Ibu. Terima kasih Pak Fajar, jawabannya bagus sekali. Pak Ragil atau Bu Umi mungkin mau menambahi? Ya, sedikit saya menambahi, mungkin kalau profil peserta didik yang saya harapkan di sini adalah siswa tidak, artinya secara keagamaan dia religius begitu Bu. Oke, ya. Nah, pertanyaan saya yang kedua, keterampilan apa yang seharusnya peserta didik miliki sebagai seorang pelajar? Monggo, saya belum dengar suaranya Bu Umi. Bu Umi? Bisa diulang Bu, suara saya. Oh gitu ya. Suaranya putus-putus. Oke, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh peserta didik? Halo, oh mungkin Bu Umi masih terputus. Monggo Pak Fajar atau Pak Ragil.
Saya Nggih, Bu. nggih, monggo Pak Fajar. Nah, kalau keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik di era seperti pandemi saat ini itu adalah kelihayan ataupun kemampuan anak didik dalam mengoperasikan perangkat TIK, entah itu handphone maupun komputer. Karena di era pandemi saat ini kita dituntut untuk pembelajaran jarak jauh. Kalau anak-anak tidak mampu dalam mengoperasikan hal tersebut itu sangat-sangat mengganggu ataupun menghalangi jalannya proses pembelajaran, Ibu. Oke, berarti kesimpulannya anak-anak itu harus punya sikap yang karakter keterampilan yang mandiri dan kritis gitu nggih. Berarti ya. Iya, Ibu, bisa jadi seperti Ya, itu. oke. Nah, yang sudah dijawab oleh Pak Fajar, Pak Ragil, kemudian tadi Bu Umi karena suaranya terputus nggih, tidak mungkin jaringannya tidak begitu baik. Nah, itu semuanya benar. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah profil pelajar Pancasila di kurikulum yang memerdekakan. Nah, sebagai pengetahuan awal, profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 elemen Bapak dan Ibu. Elemen yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu elemen pertama. Kemudian elemen yang kedua adalah berbinekaan global. Kemudian elemen yang ketiga gotong royong. Elemen yang keempat itu mandiri. Elemen yang kelima kritis dan elemen yang keenam adalah kreatif. Nah, sekarang saya akan mencoba apakah Bapak Ibu bisa menebak melalui gambar yang akan saya tampilkan ini termasuk di elemen yang mana? Monggo, saya pengen menunjuk Pak Ragil. Ini elemen yang mana Pak Ragil? Yang kedua. Yang apa itu? Apa ya tadi ya, saya lupa. Ayo, yang apa ya? Monggo Pak Fajar, ya yang angkat tangan. Kalau saya itu di elemen 1, Bu. Ya, berketuhanan Yang Maha Esa. Betul, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini gambar ini merujuk ke sana ya. Kemudian yang berikutnya, monggo Bu Umi bisa enggak ya nyambung monitor Bu Umi? Bisakah mendengar suara saya? Nggih, silahkan Bu Umi. Ini berkebinekaan global, Bu. Ya, betul. Ini kebinekaan global karena di sini saya menggambarkannya bermacam-macam. Kemudian yang ketiga, siapa yang bisa? Monggo. Apa dimensi yang ketiga? Ini di sini gambar seorang anak belajar secara, monggo Bu Umi, nggih. Monggo Bu Umi, silahkan. Mandiri, Bu. Ya, betul, Mandiri, ini mandiri apalagi karena di di sini era adalah ya gambar seorang pelajar yang belajar secara mandiri untuk kebutuhan pembelajarannya, pemahaman pembelajarannya, nggih. Kemudian yang berikutnya. Ayo, Pak Ragil. Oh, Pak Fajar lagi. Monggo Pak Fajar. Kalau tidak salah itu bergotong royong, Ibu. Ya, betul. Kalau ini tidak bergotong salah. royong. Ya, kalau kita bergotong royong kan tangannya saling bahu-membahu bekerja sama ya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai gitu, nggih. Yang berikutnya. Ini Pak Ragil belum bisa menjawab ini, ayo. Tadi Pak Ragil belum betul ini jawabannya. Oh, jangan Pak Fajar lagi, Pak Ragil belum, Mak. Ayo Pak Ragil ini. Biar nilai saya nanti bagus, Ibu. Ayo Pak Ragil. Apa ini kira-kira? jaringan mungkin, Bu. Oh, Pak Punya Ragil saya slide-nya masih di slide mandiri. Oh, masih di slide mandiri. Oh, ini sudah pindah. Iya. Ya Pak Fajar, ini apa ini? Nah, sudah. Bernaral kritis. Wah. Pak Ragil, Bu. Nah, kali ini Pak Ragil sudah muncul. Betul, ini adalah dimensi bernalar kritis. Yang terakhir, ini pasti semua sudah bisa karena tinggal satu elemen yang tidak saya sebutkan.
Berarti ini adalah berpikir kreatif. Kreatif dan inovatif. Ya, kreatif dan inovatif. Bapak Ibu, ini adalah 6 elemen dari profil pelajar Pancasila yang akan kita pelajari dan kemudian akan kita terapkan dalam kita melakukan pembelajaran di sekolah kita masing-masing, ya kan? Nah, berikut ini saya tampilkan profil pelajar Pancasila secara lengkap. Ini slide-nya saya perbesar, nggih, biar Bapak Ibu terlihat. Kalau ini kan kecil sekali. Ya, Ibu, siap. Ya, saya perbesar. Masih Untuk kecil, Bu. Nah, masih kecil. Sudah besar? Udah besar, sudah, Ya, Bu. ya. Tadi kan ada 6 ya. Nah, untuk kita mempermudah mengetahui, oh, apa sih yang harus kita lakukan? Kemudian elemen kuncinya itu apa? Nah, ini di sini sudah saya tuliskan. Untuk elemen yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya, kita membangun pelajar Indonesia itu yang memiliki akhlak, yang hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Kuncinya apa? Kuncinya adalah 1, dia memiliki akhlak beragama. Kemudian yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, yang keempat, akhlak kepada alam. Dan yang kelima, akhlak bernegara. Ini saya bahas 3-3 dulu, nggih. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, gitu, nggih. Nah, kemudian kemudian yang kedua adalah dimensi berkebinekaan global. Artinya di sini pelajar Indonesia diharapkan bisa nguri-uri atau mempertahankan budaya leluhurnya. Kemudian dimungkinkan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai sehingga terbentuk budaya baru, tetapi tidak boleh bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, di sini elemen kuncinya ada 3, Bapak dan Ibu. Bagaimana nanti panjenengan bisa istilahnya memberikan pengertian kepada peserta didik, bagaimana caranya berkebinekaan global itu. Kuncinya ada 3. Yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya. Kemudian kemampuan berkomunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama. Dan 3, refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Nah, yang ketiga ini gotong royong. Gotong royong ini tentu saja sudah sering kita lakukan, nggih. Yang namanya gotong royong artinya bekerja sama sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan ini nanti berjalan dengan lancar, mudah dan menjadi ringan. Nah, kuncinya ini juga ada 3, kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Nah, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaankah untuk 3 elemen ini terlebih dahulu? Halo, sudah paham semua? Sementara belum, Bu. Sementara belum ada pertanyaan. Iya, siap. Berarti saya lanjutkan ke dimensi yang keempat, nggih, yaitu mandiri. Yang namanya mandiri berarti peserta didik harus mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Apa sih itu elemen kunci mandiri? Yaitu 1, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah regulasi diri. Dimensi yang kelima adalah bernalar kritis, artinya kita mengajak pelajar Indonesia atau peserta didik kita dalam hal ini adalah bagaimana mereka menggunakan penalarannya dengan mencari informasi, kemudian menganalisis informasi, mengevaluasi hingga menyimpulkan apa informasi yang mereka temukan itu yang setelah diolah itu bisa menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, elemen kuncinya ada 5, Bapak dan Ibu. Yang pertama memperoleh informasi, kemudian yang kedua menganalisis dan mengevaluasi, kemudian yang saya turun. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat itu ada merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan. Untuk dimensi yang terakhir adalah dimensi yang keenam, kuncinya
kreatif. Nah, segala sesuatu yang akan kita lakukan itu harus memiliki makna dan bermanfaat serta berdampak bagi kehidupan peserta didik. Kuncinya ada dua, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil dan yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Nah, Bapak Ibu, dari ke-6 elemen ini adakah yang ditanyakan? Nggih, monggo. Saya Bu mohon Monggo. izin ya Bu ya. Monggo. Untuk elemen yang kedua Bu, berkebinekaan global. Ya. Nah, di era saat ini itu kita kan jujur berada di Pulau Jawa ya Bu ya. Kalau pepatah bilang nek dadi wong Jawa kuwi ojo ilang Jawane. Tapi Betul. di era saat ini anak-anak didik kita, anak-anak peserta didik kita itu kok kelihatannya sudah hilang Jawane, Bu. Ya, karena mungkin ya Bu ya, mungkin karena dari kecilnya sudah sama bapak ibunya itu diajari istilahnya, mohon maaf, dari sejak kecil sudah mulai diajari bahasa Indonesia, jadi kehilangan adat bahasa Jawanya. Kemudian anak-anak sekarang itu lebih suka lihat drakor daripada lihat wayang, Bu. Nah, padahal wayang itu kalau kita mau memperhatikan itu, wah manfaatnya banyak banget. Kita bisa belajar budaya kita sendiri, kemudian kita bisa belajar bahasa Jawa secara otodidak dari percakapan wayangnya itu sendiri. Kemudian ada juga apa istilahnya motivasi-motivasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh perwayangan itu sendiri. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan kembali rasa-rasa itu kalau diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran, Ibu? Oke, nah sebelum saya membantu, ini sharing ya, sharing. Sebelum Sifatnya saya sharing, Bu, bukan pertanyaan. Betul. Sebelum saya menjawab sharingnya Pak Fajar, adakah Bapak Ibu yang lain yang ingin menjawab sharingnya Pak Fajar terlebih dahulu? Mungkin Pak Ragil, kira-kira bagaimana caranya kalau menurut Pak Ragil supaya budaya Jawani tadi itu tidak hilang? Ya, saya rasa di mapelnya itu kita keluarkan lagi. Jadi kayak kalau kami kan di Banyumas itu ada mapel bahasa Jawa lah, itu mungkin harus ditingkatkan lagi. Dan budaya-budaya di sekolah, misal kalau bahasa ya kita mungkin satu hari itu kita menerapkan dengan bahasa daerah masing-masing begitu. Ya. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Ragil. Jadi bisa juga seperti itu ya Pak Fajar. Jadi kita bisa tetap kalau di dalam kurikulum kita, misalnya kita kalau Pak Ragil kan di Banyumas ya, maka menggunakan bahasa Banyumasan gitu ya di hari tertentu. Kemudian ada mata pelajaran muatan lokal bahasa Banyumasan. Nah, sedangkan kita mungkin karena kita berada di Jawa Tengah khususnya, maka kita bisa menggunakan satu hari, misalnya di hari apa sih ya, hari Kamis kita pure menggunakan bahasa Jawa dalam proses pembelajaran. Jadi nanti lama-lama kalau anak-anak itu kita memang ya pada awalnya kan segala sesuatu itu harus kita paksa. Setelah kita paksa menjadi suatu kebiasaan. Ya, betul, begitu. Menurut saya begitu Pak Fajar, pripun? Bisa ya? Kalau tambah lagi, Bu, kalau tambah lagi. Boleh. Misalkan kalau dalam kurikulumnya itu tidak ada peraturan dalam satu hari harus pakai bahasa apa, tapi penerapan pada pembelajaran kita itu kita kesepakati dengan siswa. Pas hari ini pembelajaran saya pakai bahasa Jawa, misalkan seperti itu, apakah diperbolehkan, Ibu? Kalau menurut saya diperbolehkan ya Bapak, karena apa ya, yang namanya kan sekarang kita itu istilahnya memahami karakter siswa ya, kita harus paham karakter siswa. Jadi segala sesuatunya kan tidak baku. Guru boleh berinovasi supaya apa? Tujuan profil pelajar Pancasila ini bisa diterapkan. Jadi kan kita bisa berinovasi mencari cara supaya bagaimana 6 elemen profil pelajar Pancasila ini benar-benar bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Salah satunya mungkin itu, karena pemerintah kan dalam hal ini kurikulum yang memerdekakan ini kan tidak ada aturan baku, karena kita diberikan juga kesempatan untuk berinovasi, artinya fleksibel proses pembelajaran kita gitu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa. Terima kasih atas pencerahannya. Kemudian berikutnya saya lanjutkan slide berikutnya, yaitu
tentang ini. Terlalu besar ya, nggak kelihatan judulnya. Saya agak kecilkan. Nah, kegunaan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum saya mengutarakan apa sih kegunaan profil Pancasila, kita perlu tahu dulu landasannya apa sehingga profil pelajar Pancasila ini dicetuskan. Yang pertama adalah berdasarkan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita mengenal sosok Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantoro, di mana sebenarnya beliau itu sudah mengkonstruksikan visi pendidikan Indonesia yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini dicetuskan dengan tujuan dan visi untuk mempermudah seluruh pemangku kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua, rumusan profil pelajar Pancasila ini dibuat dengan tujuan sebagai kompas. Bapak Ibu tentu tahu nggih, kompas itu apa? Penunjuk arah, gitu. Sebagai penunjuk arah bagi pendidik dan pelajar Indonesia bahwa segala pembelajaran, program dan kegiatan di satuan pendidikan sekarang harus mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Artinya tujuan dalam semua proses yang kita lakukan dalam satuan pendidikan itu arahnya adalah pada profil pelajar Pancasila. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Halo, bisa dipahami nggih? Bisa Bu, bisa. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana sih profil pelajar Pancasila ini kita terapkan dalam pembelajaran paradigma di program SMK sebagai pusat keunggulan? Nah, saya ini mau nanya dulu, ini saya kecilkan biar nggak terlihat, nanti Bapak Ibu nggak ngepek lihat. Nah, saya mau nanya dulu, kira-kira profil pelajar Pancasila ini bisa kita terapkan di mana saja menurut Bapak dan Ibu? Kira-kira di bagian apa saja? Monggo, dicoba. Diulang, Siska. Tanya. Saya ulang deh, Bu Umi. Nah, kan sekarang kita ini menuju ke arah SMK sebagai pusat keunggulan, ya kan? Tadi bahwa kita menjelaskan segala sesuatu yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, dalam proses satuan pendidikan itu harus berfokus atau berpusat pada profil pelajar Pancasila. Nah, di bagian apa saja kira-kira profil pelajar Pancasila ini bisa kita terapkan? Monggo Pak Fajar. Nah, nanti Pak Fajar ini dapat nilai bagus ini dari tadi. Semoga Bu. Ini Bu, mungkin ya Bu. Ini hanya pendapat saya mungkin ya. Kalau di sekolahan saya itu kan ada jurusan tata boga. Mungkin profil pelajar Pancasila yang bisa diterapkan di sini pertama mungkin ada gotong royong. Jadi anak-anak itu nanti misalkan disuruh kelompok untuk membuat produk apa yang bisa dipasarkan di masyarakat, mungkin ya juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misal produk-produk makanan ringan atau produk-produk roti atau apa, itu mungkin bisa ya Bu ya? Bisa, berarti itu nanti jatuhnya dalam pembentukan proyek, ya kan? Kan proyek ya itu ya, proyek berarti kan? Iya Bu, jadi kita membuat produk, iya betul. Ya, proyek. Tadi Bu Umi angkat tangan, monggo Bu Umi. Halo Bu Umi, tadi angkat tangan. Ya, halo. Ya, halo. Menurut Bu Umi apalagi tadi Pak Fajar sudah merujuk pada proyek. Kalau Bu Umi? Hampir sama dengan Pak Fajar. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu lebih ke ini membuat kelompok-kelompok belajar begitu Bu Siska. Ya, berarti jadi dalam itu esensi bergotong royongnya, kemudian berpikir kritisnya, kemudian komunikatif dengan
apa teman-temannya itu dapat. Kemudian menghargai, saling menghargai kan antar anggota gitu, jadi dapat. Jadi sering-sering apa pembelajaran dengan metode dibagi kelompok-kelompok gitu siswanya. Oke. Berarti ini dalam prosesnya, gitu. Nah, kalau misal dalam kegiatan ekstrakurikuler bisa mboten kira-kira? Bisa enggak itu kita terapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler profil pelajar Pancasila ini? Sangat bisa, Ibu. Ya, Sangat contohnya bisa, Bu. Ekstrakurikuler pramuka gitu. Oh iya, betul. Nggih, ya, berarti Bapak Ibu sudah paham, nggih. Nah, ternyata ini saya tampilkan lagi. Ini saya tampilkan lagi. Nah, ini saya perbesar ya, biar Bapak Ibu kelihatan. Nah, profil pelajar Pancasila itu ternyata dapat diterapkan dalam kegiatan intrakurikuler. Misalnya muatan belajar atau kegiatan atau pengalaman belajar. Kan dalam pengalaman belajar kegiatan intrakurikuler di dalam kan misalnya tadi ya seperti membentuk kelompok belajar, kemudian mereka berkolaborasi dan bekerja sama. Kemudian yang kedua adalah proyek. Betul seperti yang diungkapkan Pak Fajar tadi bahwa pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar itu juga bisa kita terapkan di SMK Pusat Keunggulan dalam pemanfaatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Contohnya bisa, tadi kalau pramuka kan wajib ya, bisa juga misalnya bela diri, ekstrakurikuler bela diri, itu kan juga ekstrakurikuler yang mengandung makna bergotong royong. Kemudian di sana juga diajarkan bagaimana berketuhanan, kemudian berinteraksi dengan sesama teman, tidak membeda-bedakan teman, berarti termasuk dalam berkebudayaan global. Kemudian yang keempat adalah budaya sekolah. Nah, kita harus memaksa menerapkan profil pelajar Pancasila ini sehingga menjadi budaya atau kerutinan dalam sekolah. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, dari yang sudah saya tampilkan keseluruhan ini, adakah Bapak Ibu pertanyaan kembali? Monggo kalau ada yang ditanyakan kembali. Enggak, nggih? Sudah paham nggih Bapak dan Ibu? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah sudah. Ya, terima kasih. Berarti kita bisa narik kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan mengenai profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas bersama, kita sharing tadi mengenai profil pelajar Pancasila. Menurut Bapak Ibu, apa saja yang bisa kita tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita laksanakan dalam sesi ini? Monggo, satu-satu harus bisa menyebutkan. Mulai dari siapa dulu? Monggo. Monggo Pak Fajar. Oh, Bu Umi. Bu Umi dulu. Ya, monggo Bu Umi. Ya, jadi untuk membentuk profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, Bu. Ya. Yang pertama berkebinekaan, kemudian bergotong royong, berpikir kreatif, mandiri, berpikir kritis, ya, kreatif, mandiri, dan yang terakhir apa tadi lupa? Berbinekaan global. Sudah tadi. Gotong royong. Sudah lengkap. Ya. Ya. Oke, ya Bu Umi bagus. Kemudian Pak, Ya. Apa yang dapat disimpulkan? Kalau saya ya Bu ya, mungkin untuk penerapan untuk penerapan profil pelajar Pancasila ini yang diterapkan pada sekolah PK, itu sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah PK itu harus mampu menunjukkan hasil kinerjanya berupa proyek-proyek hasil nyata Ibu. Ya, sehingga implementasi dari profil pelajar Pancasila itu benar-benar terlaksana pada sekolah PK itu sendiri. Ya, berarti menurut saya seperti itu. Berarti harus ada wujud nyata, harus ada gambaran nyata bahwa memang sekolah ini layak untuk ditunjuk sebagai SMK PK yang benar-benar
merajuk pada profil pelajar Pancasila. Pancasila. Oke, Betul, Lin. good. Monggo Pak Rakil, kira-kira apa ini? Oke, kalau untuk profil pelajar Pancasila, mungkin pemerintah memang menekankan pada era sekarang ini kita untuk Pancasilaisnya itu memang sudah sedikit berkurang bagi generasi muda, itu sudah sangat menipis dengan adanya era modern, jadi banyaknya dari luar itu memang masuk banyak untuk istilahnya ya Mempengaruhi budaya iya sendiri. budaya asing itu memang dari luar itu sudah sangat luar biasa. Nah, mungkin ini dari pemerintah ingin memberi suatu benteng yang kuat kepada generasi muda sekarang gitu. Terima kasih. Ya, berarti yang dijelaskan Pak Rakil ini adalah pada dimensi berkebinekaan global. Artinya kita harus bisa benar-benar nguri-uri budaya leluhur kita sendiri gitu nggih. Ya. Kita beri apresiasi atas jawaban Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Saya nggak bisa menarik kesimpulan ini karena sudah Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu utarakan sudah betul semua, nggih. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pelatihan hari ini Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk semua partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan bisa diterapkan sungguh dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga nanti betul-betul SMKPK ini bisa bermuara atau bertujuan pada terbentuknya profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Monggo untuk sebagai penutup hari ini, Bu Umi memimpin untuk berdoa. Monggo Bu Umi. Halo Bu Umi. Bu Umi, mic-nya belum dinyalakan. Bu Umi, mic-nya belum dinyalakan. J, monggo sekarang kita pimpin berdoa. Ya Pak Fajar. Ya. Sudah. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah sesi kita untuk hari ini sudah selesai ya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Siska ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa ya, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Sehat selesai, selalu. Kami kembalikan kepada Ibu. Sehat selalu Bapak Ibu. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.